used to derive match candidate based on name, comment, or description of schema element. Ya, nah kebanyakan ketika kita bikin database luar biasanya pasti namanya ada yang pernah bikin ini nggak? Halo, kalian pernah bikin ini nggak? Komentar atau description? Nggak pernah ya. Ini ternyata padahal disediain loh itu. Ya, tapi luar biasanya nggak pernah gitu kan. Kenapa? Pada saat diajarin ya Pak, biar cepet kayak gitu Pak. Nggak usah pakai komentar, nggak usah pakai. Ternyata ini akan kepake. Ini akan kepake terutama ketika kita melakukan apa? Skema matching, skema mapping. Nah, jadi sekarang udah mulai tahu ya, kenapa kita butuh memberikan komentar atau description gitu. Tujuan apa? Tadi, ya, siapa tahu namanya kan pakai ada singkatan. Komen jadi kom, bisa aja ya kom jadi komputer. Ya, com, kan mesti gitu kan ya. Ya, commit juga bisa, kacau. Tapi kalau ada komentar lebih asik kan. Oh ini, atribut ini menunjukkan, ya kan ya, komentar. Oke, langsung enak. Oh itu komentar. Jadi katakanlah dengan komen lagi seperti itu, ya. Oke, yang paling sering ya berdasarkan name, ya. Kita bisa lihat equality of name, sinonim. Oke, persamaan kata. Equality of hypernym. A is a hypernym of B. B is a kind of A. Ya, nama adalah hypernym dari first name gitu kan. Name is hypernym of first name. Ya, jadi ada baik lagi nanti kan ada hubungan one to many itu one ya. Kemudian ada common substring. Oke. Ada substring kita bisa lihat ya, apa singkatan yang umum gitu kan. Contohnya customer pakai choose cast gitu kan. Kalau pakai choose dua kan enggak seperti itu. Kemudian menggunakan apa? Quotient similarity melakukan distance learning ya. Distance similarity ya, dengan menggunakan quotient similarity seperti itu. Ya kita melakukan apa? Jaraknya nih. Dari satu kata dengan kata lainnya, dari satu frase ke frase lainnya. Ini miripnya semirip apa? Ya, jaraknya kan, kalau jaraknya 0 berarti apa? Oh, identik. Kalau jarak makin besar ya nggak nyambung seperti itu. Kemudian terakhir adalah use provided name match. Ya, usually a domain dependent match dictionary. Nah, kita punya apa? Punya kamusnya. Ya, ibaratnya punya listing lah, list. Ya, ibaratnya punya listing of word. Ya, jadi punya daftar dari si list of word-nya kita punya daftar ya, punya daftar. List of word kita udah punya, gimana caranya kita memetakan itu gitu kan. Nah, ini tergantung. Jadi baik lagi. Nah, ini yang akan kita pakai. Ada equality of name, paling gampang equality of name kan. Namanya sama lah, udah aja langsung jebret. Sinonim, kata lain ya. Oke, seperti itu. Student. Ya, misalkan student nama apa? Oh, student, oke, ada teachers. Oke, beda. Kalau sinonimnya student apa misalkan? Oke. Ya, student itu disamakan dengan apa? Oh, di sini kan namanya mahasiswa Pak. Oke, mahasiswa. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kita bisa lihat seperti itu. Jadi paling mudah ya pakai name match. Nah, kadang apa? Kadang komen nggak pernah diisi sama description, jadi masalah seperti itu. Ya, kita bisa lihat. Kalau description match, kadang seperti saya bilang, kadang orang suka bikin komentar customer unique number. Sino, oke. ID number of customer. Oh, number oh customer. Oh, berarti maksudnya apa? Oh, customer number gitu kan. Ya, jadi kalau kita bisa lihat, oh makanya description match itu kadang dibutuhkan yang namanya komentar sampai deskripsi penting ya. Nih, makanya saya bilang kadang kita suka lupa. Makanya suka nambahin komentar ya. Seperti itu. Ini muncul apa? Ya tadi customer unique number, ID number of customer. Oh, ini customer number. Ya, kemudian kita lakukan apa? Quotient similarity from information retrieval. Oke, kalian pernah belajar ya? Ya, temu balik informasi kan ya? Kita bisa lihat information retrieval can be used to compare comment after stemming and software removal. Nah, kita lakukan tadi bilang quotient similarity. Ya, tingkat kemiripannya seberapa mirip. Ya, atau menggunakan apakah yang namanya similarity atau menggunakan distance. Kalau misalkan ya, oke, Pak, tingkatannya dari 0 sampai 1. Ini similarity. Kalau similarity berarti 1 itu adalah identik. Kalau kita pakai distance base berarti apa? 0 sama 1. Kalau equalnya apa? Ini. Kan jaraknya 0. Kalau pakai distance base. Kalau ini kan similarity. Berarti kan makin besar skornya makin mirip gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini harus dipahami juga. Ternyata di information retrieval dipakai juga di sini.
ya selain namanya NLP itu sendiri. Oke, nah ini baik lagi ya, biar kalian belajar juga ternyata memang ada gitu penelitian-penelitian seperti ini, gimana memanfaatkan itu semua. Ya, misalkan apa, Pak, saya mau menggabungkan, ya kalau misalkan ya, Pak, saya di Singapura ada data kependudukan, Pak, di Indonesia ada, di Australia ada, di China ada, Pak. Wah ini gimana caranya ya membuat sebuah global konseptual skema karena negara ini Pak akan bergabung menjadi satu kawasan ekonomi gitu kan. Ya, kita butuh sebuah data yang terintegrasi. Nah, kita melakukan apa? Skema matching seperti itu. China ya pakai kan bahasanya ya bahasa Chinese ya. Singapura Inggris, Australia Inggris. Oh, Singapura sama Australia dekat lah, sama-sama pakai bahasa Inggris Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Nah, gimana caranya itu semua gitu jadi. Ya, makanya kalau pakai description match juga ternyata lebih enak. Tapi baik lagi ini kan tinggal di-translate aja. Ya. Yang paling gampang tadi name match. Ya. Kita melakukan matching berdasarkan nama. Nah, kalau ini harus ada description. Kalau ada, repot juga. Makanya yang pertama kita bahas adalah name match itu sendiri. Oke, kemudian kita bisa pakai namanya apa? Constraint. Oke, constraint based approach kita bisa lihat. Ya, kita bisa lihat content based approach. Kita bisa lihat. Ya, oke, content based approach. Tujuannya apa? Ya, kita melakukan pendekatan linguistik yang pertama. Yang kedua adalah secara apa? Constraint based. Constraint itu apa? Batasan-batasannya udah jelas. Misalnya apa? Tipe datanya. Wih, ini tipe datanya integer. Yang itu integer. Oh, ini bakalnya mirip nih. Kemudian rentang nilai. Value range. Oke, Pak. Ini dari berapa? Kalau di kampus saya, Pak, dari umur 10 sampai umur 50. Waduh, itu kayaknya umur ya. Maksudnya nilainya. Dari 10 sampai 50. Ya, kemudian uniqueness. Oke. Kalau namanya uniqueness, kita bisa lihat. Oh ya, uniknya dia. Soalnya apa? Pak, kalau di kampus dia namanya apa? Student number, Pak. Kalau di kampus kan namanya NIM loh, Pak. Nah, ya, secara itu, oh, ini unik. NIM itu unik loh. Primary key loh. Oke, kalau di sana, student number, primary key juga, Pak. Unik juga. Oke. Nah, ya kemudian relations type, etc., gitu kan. And equivalent gitu kan, or compatibility table for a type and key can be provided. Oke. Misalkan, oh, string sama varchar. Ingat ya, kalau kita pakai Oracle kan varchar tuh. Kalau kita pakai MySQL, varchar juga. Tapi kalau pakai misalkan apa database engine, Pak, namanya bukan varchar loh, Pak. Apa? String, seperti itu. Kemudian kita bilang primary key unique. Ya, primary key itu unique seperti itu. Ya, for structure schema, kira-kira is a. Saya singkatnya belajar generalisasi kan. Is a atau part of. Ya, kalau ini kan kalau kita belajar di apa di kelas diagram itu kan generalisasi. Kalau part of kan bisa komposisi, bisa agregasi kan. Ya, jadi apa union kita bisa lihat. Waktu kita belajar kuliah basis data, bikin ER diagram, ada namanya EER, Extended Entity Relationship Diagram gitu kan, ERD ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lihat ternyata kepake juga, yang kasih bilang nyambung semua kuliah kita ya. Maybe utilized to help matching gitu kan. Oke. Nah, tapi baik lagi kayaknya paling enak yang linguistik karena biasanya orang linguistik itu pasti maknanya jelas orang. Kalau kayak gini ya akan sedikit sulit. Tantangannya apa? Ya tadi baik lagi, nggak sekedar data type, value range, uniqueness, atau relationship. Ternyata bisa aja ternyata orangnya barbar gitu kan. Semua tipenya varchar, segila gitu kan. Ada serius. Ya orang-orang yang bikinnya barbar kan. Kenapa? Karena kebutuhan, Pak. Kenapa? Waktunya singkat. Aduh, bikin aja barbar. Ketika saya kesana, repot susah banget seperti itu. Yang kita bisa lihat. Nah ini domain kita bisa lihat ya. Domain and instant level matching kita bisa lihat. Ya. Domain and instant level matching. Ya. In many application, some data instance gitu kan, or attribute domain may be available. Kemudian value characteristic are used in matching. Ya, jadi karakteristik lainnya kita pakai dalam sebuah yang namanya matching. Nah ini tantangannya luar biasa. Ya, tantangannya luar biasa saya bilang. Ya, domain and instant level matching. Ya, kita bisa lihat nih tantangan luar biasa. Kenapa? Nggak segampang itu gitu kan. Kenapa? Kita masuk ke data instance-nya. Kita masuk ke datanya itu seperti apa. Kita lihat datanya gitu kan. Or attribute domain may be available. Jadi kalau attribute itu kan ada kolomnya. Nah kolom itu isinya tipenya apa.
lihat isinya, seragamnya seperti apa, berapa digitnya, ya itu apakah integer, apakah lain sebagainya, luar biasa. Ya, jadi nilai-nilai diizinkan true or false. Ya, oh ini Pak kalau true or false kita bisa lihat male female. Oh male female berarti gender. Kode kita apa? Oh jenis kelamin Pak. Ya, kode dia apa? Oh banyak lagi seperti itu. Ya, value characteristic are used in matching. Two different type of domain. Ada single domain, ada composite domain. Nah, baik lagi. Ya, kalau yang single domain, its value in the domain has only a single component. Kalau composite domain, its value in the domain contain more than one component. Ya. Jadi namanya composite domain adalah satu nilai ya dalam sebuah domain itu berisi beberapa komponen. Ya, misalnya kita bisa lihat, apa domainnya apa? Oh, Pak, isinya string apa? Tapi isinya bisa macam-macam, Pak. Apa hobi gitu kan? Ya, kalau simple domain ya udah, its value in the domain has a single component. Kalau komponennya banyak, wow, ini namanya composite domain. Nah, ini tantangan sendiri ya untuk kita melakukan tadi saya bilang integrasi. Oke, kita bisa lihat. Nah, ini match of simple domain. Kita bisa lihat word may be considered as string, for number can have a regular expression pattern. Kita bisa lihat, oh kalau 021, 022, oke. Oh itu plat telepon lah seperti itu. Ya ini match of simple domain seperti itu. Ya, kita bisa lihat seperti itu. Ada juga ini simple domain bisa data type are used as constraint. Ya, jadi tipe datanya kita pakai sebagai batasan. Tadi saya bilang for numeric data, value range, average, variance can be computed and utilized. Nah ini dipakai ilmu statistik ya. Kita lihat gimana rata-ratanya, variansinya seperti apa, ya biar kelihatan. Oh tipe datanya maksudnya ini gitu loh. For categorical data, compare domain values. Nah ini untuk categorical data. For textual data, akan quotient similarity. Jadi banyak banget kerjanya. Buat categorical data kita lihat ya di compare ya isi dari si domainnya. Kalau tekstual pakai quotient similarity, ya gimana kemiripan antara satu teks dengan teks lainnya gitu kan. Kemudian skema elemen names as value, a set of value is in a schema match a set of attribute names of another schema. Ya ini tantangan tersendiri kita bisa lihat. Ya, in one schema the attribute color has the domain. Ini kan nilai-nilai yang dijadikan untuk mengisi si fieldnya kan, oh color, ada yellow, red, blue gitu kan. Tapi di skema-skema yang lain, yellow, red, and blue. Nah, itu tangan tersendiri ya bilang. Di satu skema, di satu database, ada field namanya warna. Ya, domain itu kan nilai-nilai yang dijadikan di sana gitu kan. Oke, nilainya kan ya, kuning, merah, biru. Kolomnya apa? Warna, oh enak. Tapi di yang lain, Pak, dia itu fieldnya kuning, merah, biru. Jadi nama atribut jadi field isinya yes or no. Ya, jadi seperti saya bilang ini luar biasa ya. Ini tantangan tersendiri gitu. Gimana caranya mengintegrasi. Nah, ini salah satu bagian yang mungkin menantang ya di distributed database seperti itu. Oke. Nah, kalau composite domain, nah ini lebih lagi kita bisa lihat. Ya, a composite domain is usually indicated by its value containing delimiter. Nah, dia itu pakai sebuah apa? Sebuah pemisah. Contohnya CSV berarti kan koma gitu kan ya. Oke. Kalau enggak pakai tanda baca, ini kan functional mark itu kan tanda baca ya. Minus, pakai slash, spasi juga bisa gitu kan ya, white space ya dan lain sebagainya. Ya, jadi kita bisa lihat, ini kita bisa lihat apa? Jadi yang namanya composite domain itu seperti saya bilang nomor telepon. Pak, dia punya nomor telepon. Nomor teleponnya nggak cuma satu loh Pak di domainnya. Di sini bisa banyak Pak. Oh, pemisahnya apa? Koma, spasi, oke. Ada koma, spasi misalkan. Ada baca ya. Atau pemisahnya adalah koma itu sendiri, oke. Atau titik koma, oke. Atau pakai spasi itu sendiri gitu kan. Ya, to detect a composite domain, this delimiter can be used. Ya. They are also used to split a composite value into simple values. Ya, tadi kan dibilangnya, jadi di dalam satu kolom
nilai-nilai diizinkan ternyata nggak cuma single loh. Tadi kan warna yellow, red, blue. Pak ini luar biasa Pak. Ada color yellow, red, blue, yellow. Ya, jadi dalam satu field color bisa diisi nilai ya, nggak cuman simple, nggak cuman single, tapi composite. Bisa di dalamnya ada beberapa warna. Nah, kita lihat apa sih delimiternya. Nah, kita harus tahu juga. Ya, biasanya kan pakai koma separated space, makanya banyak file CSV itu kan koma kan, seperti itu. Itu sebagai delimiternya. Okay. Match method for simple domain can then be applied. Maksudnya, tadi kan di sini, ya, ini bisa dipakai setelah melakukan tadi delimiter, ya, split. They are also used to split a composite value into simple values. Nah, ini kita bisa lihat. Ya, ini kita bisa lihat seperti itu. Oke, nah ini kita bisa lihat combining similarities. Nah, ya, similarities for many match indicator can be combined to find the most accurate candidate. Kita bisa lihat ya. Jadi nggak cuma satu constraint aja, kita pakai beberapa constraint. Tujuannya apa? Biar pada saat dipakai ini akurat. Sebab kalau salah celaka ini. Ya, contoh kita beri given the set of similarity values. Similarity 1, U, V gitu kan. Kita cek kan ya. Kemiripan apa? Kemiripan antara si U dan si V. Nah, paham ya? Kita bisa lihat. Nah, tadi kan samanya nggak cuma satu, ada kemiripan 1, kemiripan 2, sampai kemiripan yang ke N. Ya, for comparing to schema element U from S1 and V from S2, many combination method can be used. Jadi kan kemiripan ya antara satu itu domain dengan domain lainnya. Nah, caranya apa? Cari nilai maksimum kan ya, dari similarity 1 sampai similarity yang ke N, atau pakai bobot. Nah, ini bobot 1, lambda 1, lambda 2. Kenapa? Nah, ini kan biasanya kan kalau kita bisa lihat behaviornya orang itu yang sering muncul itu gini Pak, berarti kasih bobot yang besar. Kalau jarang muncul, bobotnya kecil. Atau weighted average, yang kita bagi juga, bagi dengan N. Rata-rata setelah dibobotkan gitu kan. Kemudian itu pakai machine learning for its similarity as features atau many others. Nah, bisa dibilang NLP, ya, linguistic approach. Oke, kemudian machine learning di sini dipakai juga. Ngerti ya? Nah, jadi banyak nih area-area yang bisa kalian gali gitu kan di distributed database ini, terutama di bagian nih database integration ini. Dia ada skema matching, tantangannya luar biasa. Ya, siapa tahu nanti kalian misalkan dari bertujuh ini tinggal ngambil 3 orang ngambil distributed database, ngebahas tentang skema integration. Ya, yang satu pakai machine learning, yang satu pakai NLP gitu kan ya. Satu lagi pakai apa gitu kan ya. Jadi kan bareng-bareng lebih enak gitu ya sharingnya seperti itu. Oke, kita bisa lihat ini combining similarities seperti itu. Oke, tadi yang 1 to M match to type gitu kan ya. Oke, contohnya apa? Part of type is a type. Part of bagian dari. Ya, kita bisa lihat. Ini ada apa? Kita bisa lihat. Oke. Di sini ada jalan. Ada kota, ada provinsi. Ya. Ada jalan, kota, provinsi. Kalau digabung itu kan bagian apa? Bagian dari alamat kan. Ya, bahwa ini adalah bagian ini, bahwa ini adalah bagian ini adalah bagian ini. Namanya ini 1 to M to 1 seperti sama aja kan ya. Oke, ngerti ya? Atau is a, adult is a passenger, children is a passenger. Nah, tadi kan part of, street part of address, city part of address, state part of address. Oke, kalau ini adults ya, is a passenger. Children is a passenger. In one schema are specialization, in other schema
generalization. Jadi ada spesialisasi dari namanya penumpang. Pak, kalau di sana mah dibagi, Pak. Ya, kita bisa lihat. Ya, ini kan di sini penumpang, Pak. Kalau di sana, Pak, ada dewasa sama anak-anak, Pak. Oke, ya kita bisa lihat. Ya, atau misalkan ini ada penelitian SIWO tahun 2004 sebenarnya ini kesebaran ini udah berkembang dari dulu gitu ya. Seperti itu. Sekarang udah mulai booming apa? Karena distributed ini, ya big data dan sebagainya seperti itu. Oke, kita bisa lihat. Sampai sini yang bertanya? Halo. Belum? Belum, Pak. Belum. Oke, jelas ya? Oke, bisa lihat. Oke, jadi apa sih persoalan yang muncul gitu kan ketika kita melakukan skema integration? Oke, apa tadi bilang persoalan yang muncul gitu. Ya, persoalan-persoalan yang muncul ketika kita melakukan skema integration. Yang pertama adalah reuse of previous match result. When matching many schemas, earlier result may be used in the later matching gitu. Ya, jadi ada transitive property gitu kan seperti itu. If X in schema S1 match Y in S2. Okay. And Y also match Z in S3. Then we conclude X match to Z seperti itu. Z ya, seperti itu. Kan X sama dengan Y. Dalam artian match ya, bukan arti equal ya. Equal to ya, bukan exact match lah, similarity ya. X match Y. Oke. X sama dengan Y. Ya, Y sama dengan Z. Oke, berarti kita bisa simpulkan bahwa si X sama dengan Z. Ngerti ya? X sama dengan Y. Y sama dengan Z. Oke, berarti kita bisa simpulkan bahwa X sama dengan Z. Seperti itu. Oke, when matching a large number of schema, ketika kita melakukan karena matching dengan jumlah skema yang besar gitu kan ya, kita bisa menggunakan pendekatan statistik. Kenapa data mining can be used rather than only doing pairwise match. Maksudnya apa? Pairwise itu kita cocokkan ya. Kita cocokkan satu demi satu. Wah, kayaknya nggak mungkin. Kenapa? A large number. Nah, bisa pakai apa? Ya data mining. Data mining apa? Ya bisa menggunakan statistical approach, ya pendekatan secara statistik seperti itu. Ya, jadi kita bisa lihat ini persoalan yang muncul yang bisa kita ini ya, misalnya dibuat lebih mudah gitu seperti itu. Kemudian skema match result can be expressed in various ways. Nah, top n candidate max delta threshold for extra. Jadi apa? Kita punya threshold nih. Apa sih makna mirip? Nah, mirip itu berapa? Misalkan mirip itu 100%, berarti apa? Exact match. Ya, yang saya pakai adalah minimal miripnya 90. Nah, bisa aja saya bilang, Pak, saya mirip siapa? Mirip Brad Pitt, Pak. Pak, saya mirip Valentino Rossi. Ya mirip, cuma 1%, sama-sama pria gitu kan. Mirip kan? Makanya kalau udah bilang, Pak, saya mirip ini loh, Lee Min Ho gitu kan ya. Ya nggak apa-apa. Tapi kan miripnya berapa persen? 1% kan sama pria bisa juga kan seperti itu. Nah ini kita bisa lihat. Jadi pakai top n candidate, max delta sama threshold kita bermain di sini. Untuk apa? Untuk memperketat ya kemiripan itu sendiri. Sebab kalau yang nggak mirip celaka seperti itu. Ya kemudian user interaction to pick or to correct match. Nah kita butuh orang untuk memberikan feedback. Biar makin lama makin pinter gitu kan. Contohnya kan Google Translate itu kan makin lama makin pinter ya. Siapa yang ngajarin ya? Kita yang pakai. Yang kadang kan dia punya korpusnya gitu ya. Punya korpusnya. Nah, kadang korpus itu kan muncul istilah-istilah slang kan. Nah, istilah slang itu nggak mungkin ada di korpus dong. Ya, jadi mereka itu membuat kita apa? Yaitu user interaction. Jadi orang memberikan apa? Feedback. Ya, feedbacknya apa? Jadi information native ada ya. Memberikan feedback. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan performance dari si matching itu sendiri. Ya, seperti itu. Kita bisa lihat. Oke. Nah, ini integration syntax. Kita bisa lihat ada integrating web queries interface, search form, integrating ontologies, integrating web data,
sekarang banyak di ontologi, makanya namanya web ontologi gitu nih, dan lain sebagainya. We only introduce query interface integration as it has been studied extensively gitu kan. Ya, many website provide form gitu kan. Nah ini sekarang paling query interface kayak Traveloka, Agoda gitu kan nih. Kalau kita bisa lihat-lihat yang mirip-mirip datanya kemana? Nah itu pasti ada hotel change. Nah saya nggak tahu seperti apa mekanismenya, apakah pakai web services ya dengan menggunakan JSON dan sebagainya. Ya, jadi masing-masing aplikasi nanti bisa membuka, ya bisa diakses sedemikian rupa dengan namanya crawling dan lain sebagainya, nggak tahu ya. Tapi kalau ini kan database itu jelas. Ya jadi untuk memudahkan itu ya pasti ke database, kan namanya juga database management system. Ya sistem pengolahan basis data yang memang nanti handal dibandingkan dengan tadi saya bilang curriculum dengan JSON ya mudah iya, tapi ya baik lagi ya butuh interface seperti itu. Nah ini lebih benar-benar kita besoknya masuk ke namanya sebuah database seperti itu. Oke, nah contohnya seperti itu kita bisa lihat. Nah contoh seperti ini. Ya ini ada united.com, airtravel.com, delta.com, hotwire.com. Ya jadi kalau kita bisa lihat, nah gimana caranya ketika kita oke, saya mau pergi nih. Perginya dari mana nih? Pak, saya dari Bandung nih. Ya, BDN seperti BD ya, seperti itu. Oke, mau kemana? Mau ke Surabaya. Oke, tanggal berapa? Baik laginya kapan? Ya, kemudian berapa orang? Nah, kalau kita bisa lihat nanti bisa narik ke sini. Ya, ke database yang berbeda di united.com, di airtravel.com, delta.com, hotwire.com. Nah, ini web query interface. Jadi kita punya sebuah web query, gimana caranya itu narik, nah ini mau kan nama skema integration itu sendiri, database integration. Ya ini teknik-tekniknya seperti itu ya. Nah saya nggak tahu sih seperti apa, tapi kalau di kita gitu ya pasti kan rahasia gitu kan. Tapi baik lagi ini kan kita bisa lakukan namanya web query interface itu sendiri, gunanya apa? Tadi saya bilang untuk apa? Menarik ya database apa yang terdistribusi, masing-masing punya database sendiri. United.com punya database sendiri, punya sendiri. Gimana caranya kita menggunakan ini kan lokal ya? Kita bisa lihat ini lokal. Nah, ini pasti lokal kan? Ini lokal. Ini apa? Ya global. Ya, seperti itu. Nah, inilah tugasnya kita nih. Nah, di domain ini. Ini tugasnya kita seperti itu. Oke. Oke, kita bisa lihat. Nah, ini interface matching juga bisa. Ya, identify similar field. Nah, ini udah jelas interface-nya gitu kan. Sekarang kan balik lagi ya. Ya, jadi completeness, user friendliness, ya, consistentness gitu kan ya. Consistentness seperti apa? Unified query interface. Nah, ini kadang ada orang seperti ini ya. Gimana caranya narik aja. Matchingnya seperti ini gitu kan. Tapi kan kalau mungkin database ya kayaknya yang tadi yang awal memang lebih benar lah seperti itu. Nah, tapi baik lagi ini kan baik lagi itu taktik ya, bukan strategi lah. Strategi gimana caranya melakukan apa? Skema matching gitu kan. Ya seperti itu. Oke, nah ini kita bisa lihat. Jadi in each domain there is a set of essential concept gitu. Ada konsep 1 sampai konsep n, use inquiry interface to enable user to restrict the search gitu kan. Ya, query interface use a subset of concept S gitu kan ya. Ini apa? Himpunan bagian kan ya. Sama dengan himpunan bagian C gitu kan. Konsep I in S may represent in the interface as a set of attribute gitu kan. Jadi kumpulan atribut terus kumpulan field dari I1, I2 sampai I yang ke K gitu kan. Ya, its concept is often represented with a single attribute. Nah, baik lagi itu kan ini sebuah strategi gimana caranya ya melakukan apa pengasilan data ya dengan menggunakan apa tadi web query interface. Kita lihat dari si interface-nya seperti apa, kita ambil ya ini kayak pasti yang banyak berkembang ini di dunia web saat ini seperti itu ya, ujung-ujungnya seperti itu. Oke, karena kita bisa lihat ada HTML code, text box dan lain sebagainya, kita ambil kemudian kita matching. Nah seperti ini. Oke, kita bisa lihat contohnya di sini lebih jelas. Interface 1 ya menunjukkan apa si relasi yang pertama, leaving form, going to, oke, kemudian departure date, return date ya, kemudian passenger time ya, kemudian prefer cabin gitu kan ya, kelasnya seperti itu. Nah di sini kalau kita lihat secara interface, oke, ada from to, bisa lihat ada kata yang
sama loh, from to. Oh, from to pakai quotient singularity sih bisa ya. Oh, from to. Oh, ini equal nih. Kemudian depart to date sama nih. Later date sama. Number of ticket, nah yang beda number of ticketnya apa? Ya, passengers. Ini kan penumpang. Nah, secara semantik kan baik lagi jumlah penumpang maksudnya kan. Sini number of tiket, jumlah tiketnya. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada yang nggak ada juga, yang apa-apa. Seperti ini kan memetakan konseptual global skema. Kita bisa lihat ternyata kelasnya seperti apa. Oh, di sini nggak ada, Dina. Oh ya udah nggak apa-apa. Seperti itu. Nanti kalau di sana nanti ada, jadi ambil. Cuma kelasnya yang paling kelasnya kosong gitu kan ya. Seperti itu. Ya misalkan kayak di live join dan lain sebagainya lah, kalau itu kita bisa belajar. Oke, kita bisa lihat seperti itu. Oke, nah ini ada beberapa tantangan yang ada. Ya, limitations of acronym or version on the web. Ya, but natural language words and phrase gitu kan ya, for general public to understand. Nah, baik lagi. Ini limited vocabulary for easy understanding. Ya, jadi pakai kata-kata yang memang sudah dibatasi gitu kan. Ya, pakai list of words lah, seperti itu. Large number of similar database, ya seperti itu. Kita bisa lihat ternyata susah juga. Ya, tapi dengan data mining bisa dipecahkan. Kemudian additional structure, the information is usually organized in some meaningful ways in the interface. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya kita bisa lihat. Ya, identifying synonym attribute in application domain. Ini application domain ya. In the book domain, kita bisa lihat dalam sebuah domain buku, ini ada author, writer, name. Nah, ketika dengan match discovery, kita bisa lihat, oh ini author teh, ya penulis, pengarang kan ya. Oh, nama itu kan seperti itu. Pak, ini nama buku, nggak ada, buku itu nggak punya nama. Buku itu apa isinya? Title. Oke, kalau di sini apa? Oh, name. Nama bukunya udah nggak ada, judul buku iya. Oh, kalau nama itu di buku biasanya apa? Ya pengarangnya gitu kan. Oke. Ketika di matching, kita lihat, oh, author, writer, name itu satu domain, oke, sama lah. Oh, ini subject and kategori. Ini kategorinya apa bukunya? Oh, oke, fiksi, non fiksi, scientific dan lain sebagainya gitu. Ya, kalau ini subjek itu Pak, oh, si bagiannya gitu ya. Ibaratnya dia domainnya apa gitu. Ya. Di bagiannya di mana? Oh, bagian sama kategori. Oke, mirip seperti itu. Oke. Nah, ini seperti bilang pakai data mining juga bisa, pakai machine learning. Contoh kita bisa lihat mining positive correlation, last name first name. Yang negatif correlation mining as potential matching. Ya, kalau positif kita bisa lihat, oh, mining positive correlation, kita bisa lihat, oh, ini cek seperti ini. Kalau ini negative correlation mining as a potential matching, ini punya potensi yang besar. Ya, kemudian di match selection as a model construction, kita coba satu-satu, kita bisa perlu mining, kita lihat, oh ini seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya kita bisa lihat, ya ada korelasi negatif, korelasi positif. Nah, it was found that many existing correlation measures were not suitable gitu kan. Jadi nggak cocok seperti itu ya. Kita bisa lihat seperti apa, ada negative correlation. Berarti kalau ini kan cocok ya, ada positive correlation kita bisa lihat. Nah, ini if kan, if 1 min H, ini kan kalau negatif dibikin positif kan 1 min H ya. Ya, biar satu nilai negatif jadi positif, tambahin 1 minus. Ya, seperti 1 minus H dalam kurung AP, AKI gitu nih. Ini kan AP sama AKI. Ya, ini kan seperti apa kan? Seperti itu, lebih kecil dari threshold, berarti ini nilainya kan. Ya, jika gitu kan ya, F11 per F plus, maju kan satu langkah ya. Sini gitu kan, F plus, lebih kecil dari threshold, maka 1 min H dalam kurung gitu kan ya. Kan ini buat ini kan, negatif juga positif ya. Kalau dia nggak lebih kecil dari threshold, ya 0 nilainya. Ini kan if. Ini if. Seperti itu. Oke. Sampai ini pertanyaan nggak? Halo? Belum? Halo? Belum, Pak. Belum. Oke. Nah, ini ada one-to-one match using clustering. Nah, ini clustering algorithm, agglomerative hierarchical clustering, ya, clustering dengan melakukan teknik cluster itu ya, hierarki gitu kan ya, seperti itu, agglomeratif gitu kan ya. Each cluster contain a set of candidate match gitu kan. Jadi setiap cluster itu isinya apa? Sekumpulan kandidat yang dimungkinkan berhubungan gitu kan. Nah, seperti itu. For example, final cluster adalah A1, B1, C1, berarti apa? Nah, berarti A1, B1, C1. Oke, A1, B1, C1. Oke, kita bisa lihat.
B2, C2, A2, A3, B3, berarti Pak, si A2 ini sendiri, si B3 ini sendiri. Ada kemungkinan si A1, si B1 sama C1. A1, B1 sama C1 itu maksudnya sama gitu kan ya. B2 sama C2. B2 sama C2. A2 sendiri, B3 sendiri seperti itu. Ya. Tujuannya apa? Tadi untuk melakukan clustering, kan saya nggak tahu gimana ini kata-kata yang mirip-mirip. Dicek ya, oh ini ada kandidat yang bakal match nih seperti itu. Ya, dengan toss simultaneous dengan linguistic similarity sama domain similarity seperti itu. Oke. Nah, balik lagi kita masuk ke sini ya, tadi seperti itu. Ya. Langkah-langkahnya ternyata kita bisa lihat ada make. Oke. Tapi kita bisa lihat make di sini sama make di sini beda loh. Misalkan seperti ya. Attribute level select your vehicle sama dengan make ini. Ya, apakah dengan make yang ini sama? Oh, ini ceritanya kita bisa beda. Karena Acura sama Ford itu merek mobil. Kalau merek mobil domain value ya. Berarti ini bermain di domain value instance. Kalau di select your vehicle, nah ini make. Oh, di sini make sini sama nggak? Ini model. Oh, select modelnya. Nah, ini ibaratnya sebuah pertanyaan seperti itu. Ya, nanti di observasi, it is difficult to match select your vehicle field sama with make field in B. Nah, ya. Tapi kalau kita main di domain value instance, kita tahu ini merek mobil Toyota, Honda. Oh, tahu orang itu merek mobil. Merek motor, ada nggak merek motor Toyota? Nggak ada kan? Oh, berarti itu merek mobil. Oh, maksudnya gitu mungkin. But A instance are similar to C. Nah, ini bilang. Makanya kalau secara judul si fieldnya nggak nyambung. Select your vehicle sama make. Tapi ketika ngebahas tentang apa, bendanya, isinya, value-nya, oh sama dengan si C. Ya, dan similar dengan si B, seperti itu. Nah, kemudian check and serve as a bridge to connect A and B. Ya, kalau kita bisa lihat, ini sama ini susah kan? Karena apa? Belum ada nilainya. Tapi karena ada ini, bisa menjadi sebagai jembatan bahwa select your vehicle itu sama dengan make-nya di sini, sama dengan make-nya di sini. Nah, ini contohnya seperti itu. Ya, kita bisa lihat yang muncul seperti itu. Yang juga kita bisa part of type, ya, apa ini tanggal keberangkatan, ya, ini Maret 2003. Oh, di sini, oh, di bulannya di sini, tahunnya di sini. Oh, berarti ini adalah apa? Ini adalah part of ini adalah part of ini gitu kan, seperti itu. Ya, kemudian commonalities, field proximity, kedekatan antara field satu dengan field yang lainnya. Parental similarity, ini labelnya itu saya bilang ya, depart date, depart, return date, ya, kemudian passengers, ini travelers, ya, seperti itu, ya. Kemudian end value karakteristiknya seperti apa. Oke. Ini contohnya lagi is itu adalah ya passenger tadi saya bilang kan, passenger. Ya, kemudian kita bisa lihat ini apa? Oh, dewasa, ini anak-anak. Nah, di sini kan passengers, kita bisa lihat seperti itu. Sama juga ya seperti itu. Sampai sini penting nggak? Oke, nanti kita akan tinggal baca ya. Coba dibaca, ada structural, lexical. Ini contoh-contohnya nih. Ya, kita bisa lihat. Oke. Nah, sekarang biar nanti daripada nanti kalian ini nunggu-nunggu, saya nanti akan bikin task lah buat kalian ya. Saya bikin tugas buat kalian. Kalian coba yang mencari sebuah kasus di internet. Nah, gimana caranya melakukan skema matching sebelumnya melakukan mapping dulu gitu kan ya. Jangan susah. Ya, ini karena waktunya kan seperti saya bilang nih, saya kasih waktu sekitar 40 menit lah. Ya, kalian cari ya, nanti saya itu bikin tugasnya, nanti saya akan nilai. Ingatnya ini dinilai semua ya. Biar nanti buat nabung nilai lah. Ya, biasanya kalau untuk SOS kan kalau nggak bagus bisa dibantu dengan nilai tugas kuis seperti ini. Oke? Halo. Oke, Pak. Nah, sekarang saya akan bikin kasusnya di Google Classroom. Nanti kalian coba ya buat jawabnya. Budiman, Budiman, kamu jawabnya jangan asal-asalan ya, ya. Ini dinilai loh, Bud, ya. Oke, Bud. Siap, Bud ya. Oke. Ya, oke. Nanti kalian coba lihat di Classroom ya. Saya tunggu sebentar ya. Matiin aja lah.